Shalom, selamat pagi Sobat BCD yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Terlepas dari apapun yang kita rasakan dan alami, percayalah, Tuhan pasti pegang kendali atas hidup kita. Kembali dengan penuh sukacita, pada kesempatan ini bersama saya yang melayani di Resort GKI Tamiang Layang mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dan menaikkan doa bersama dalam rangka mengawali setiap tugas, tanggung jawab, kerja dan karya kita di sepanjang satu hari ini. Kitab Nahum pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 menjadi dasar perenungan bagi kita saat ini, namun saya hanya akan membaca ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Sebuah kalimat yang sudah tidak asing lagi bagi kita dengar. Kalau kita menanam benih jeruk, maka pada akhirnya kita juga akan menuai jeruk, bukan pepaya. Oleh sebab itu, hukum tabur tuai adalah ajaran untuk mendorong seseorang supaya berhati-hati dalam bertindak. Karena setiap perbuatan yang dilakukan suatu saat akan berdampak. Dan nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita saat ini menggambarkan tentang kedaulatan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Nahum. Secara khusus kepada orang-orang di Niniwe yang terkenal karena kekejaman dan kejahatan yang sering terjadi di wilayah tersebut. Peringatan itu diberikan supaya orang-orang segera mengambil keputusan untuk bertobat. Identitas Tuhan disampaikan bahwa Ia sangat membenci penindasan dan segala bentuk kejahatan yang terjadi. Sehingga akibat dari apa yang mereka lakukan itu, mereka harus siap menanggung konsekuensinya, mendapat penghukuman dari murka Tuhan. Namun walaupun demikian, Tuhan juga tetap memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin datang kepadanya dan bertobat. Sebab Ia adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan, terlebih bagi orang-orang yang mau taat dan setia kepadanya. Sobat BCD yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan kita semua mau diingatkan bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah sama sekali berkompromi dengan yang namanya dosa. Sekalipun mungkin kita mengatakan bahwa itu adalah kesalahan yang kecil, dosa kecil. Namun di hadapan Tuhan, kesalahan tetap kesalahan, pelanggaran tetap pelanggaran, dosa tetaplah dosa, tidak ada dosa besar ataupun kecil. Dan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23a mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, setiap orang akan menanggung resiko dari apa yang dilakukan. Lalu yang kedua, kita mau diingatkan untuk lebih bijaksana dalam bertindak. Karena setiap tindakan yang dilakukan akan berdampak pada masa yang akan datang. Apa yang kita tabur hari ini, itu pula yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Setiap hal yang kita lakukan akan selalu ada konsekuensinya, entah itu hal baik maupun tidak. Namun pada saat ini kita mau diingatkan supaya jangan pernah jemu-jemu menabur hal-hal baik. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidaklah sia-sia. Satu perbuatan baik yang kita lakukan sangat berharga di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin bukan saat ini, hari ini kita terima, tetapi kelak kita akan menuai dan menikmatinya. Orang yang tetap setia, tetap mau percaya akan kemahakuasaan Tuhan, maka ia akan menjadi tempat perlindungan kita. Lalu yang ketiga, seringkali juga saat kita melakukan kesalahan, dosa, melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam.
tetapi Ia juga berusaha mengingatkan kita, menegur kita, seperti yang terjadi pada Niniwe. Supaya kita dapat sadar, lalu mengakui kesalahan kita di hadapannya, dan mengambil keputusan untuk tidak lagi hidup dalam belenggu dosa. Entah itu menegur melalui cobaan, pengalaman pahit yang menimpa kehidupan kita, melalui orang-orang yang Ia hadirkan dalam hidup kita untuk menegur kita. Tetapi terkadang kita mengabaikan, mengeraskan hati untuk tidak mau mendengar setiap teguran dan didikan yang berasal dari Tuhan, sehingga justru membuat kita semakin jauh daripadanya, lalu terbuai dengan godaan duniawi dan keinginan daging kita. Oleh sebab itu, mari bagi saya pribadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hiduplah dalam jalan yang benar. Tidak ada kata terlambat jika kita mau hidup kita dipulihkan dan diperbaruinya. Mari menjadi orang-orang percaya yang tidak mengeraskan hati untuk mengabaikan dan menolak teguran Tuhan. Bukalah hati pikiran kita untuk siap siaga, menerima setiap teguran dan didikannya, yang akan membuat hidup kita lebih berarti dan menyenangkan hatinya, melalui pikiran, tutur kata, perbuatan hidup sehari-hari. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorgawi yang selalu mengasihi kami, terima kasih pada pagi hari ini Kau kembali membukakan mata kami sehingga kami dapat merasakan dan menikmati ciptaan-Mu yang sangat indah. Terima kasih karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan berdoa bersama untuk mengawali setiap tugas, kerja, karya, pelayanan yang kami lakukan di sepanjang satu hari ini. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Bapa yang sangat baik, ajar dan ingatkan kami untuk terus percaya, bersandar bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap keadaan, gumul juang kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang akan terus menyertai kami dalam setiap proses hidup yang kami jalani. Kami tidak dapat berjalan seorang diri, sebab kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Seringkali kami melakukan pelanggaran dan melukai hati Tuhan. Namun di dalam Engkau kami mau mengimani bahwa tidak ada kata terlambat dan selalu ada kesempatan agar hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga setiap langkah kami dikendalikan oleh Tuhan dan kami hidup seturut dan sesuai dengan rencana-Mu dengan terus menabur hal-hal yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.